Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Mbak Tani, gimana? Sehat selalu kan? Sebelum kita mulai video ini, kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita kembali menjadi insan yang fitri, yang bersih dari segala dosa sehabis kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, pada pagi hari ini, tepat di hari keempat Lebaran, kita akan melakukan penyepraian di tanaman. Ini tanaman kita sudah kita tinggal selama kurang lebih 5 hari ya, 5 hari atau 6 hari tidak kita lakukan penyepraian. Nah, ini dia tanamannya. Sama sekali tidak kita lakukan penyepraian dan tidak pernah saya ongak hingga suketnya banyak. Ini harusnya segera melakukan penyiangan ya. Tanaman ini terakhir kali saya spray sehari sebelum Lebaran itu. Ini usianya sudah 30 berapa ya, 33, ada yang 35. Nah, tanaman ini sudah mulai mengumbi, ini bisa dilihat. Nah, tanaman ini dulunya waktu usia di 25 sempat terserang yang namanya buler. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara tuntas apa saja yang saya aplikasikan di tanaman ini sehingga bisa terbebas dari buler. Ini tanaman banyak yang buler ya kemarin itu. Ya enggak banyak sih, tapi ada dan lumayan. Ora banyak ya enggak, tapi ada. Coba kita akan lihat bekasnya ada enggak di sini. Oh, ini contohnya. Ini masih ada ini. Nah, yang lainnya ini sudah pulih ini. Ini pulih punya. Di wilayah ini ada juga ulat, itu dikit, biasa, wajar. Bagi saya itu kembangnya berambang. Kalau enggak ada ulat bukan berambang. Nah, tapi yang jelas ini bulernya sudah pulih seperti ini kelihatan lekas pulih ini. Parahnya lagi, tanaman ini ternyata juga terkena yang namanya jamur Colectotrichum ataupun penyakit otomatis. Kena jamur ini biasanya otomatis mati. Kebanyakan banyak yang guling karena jamur ini, dan banyak yang lupa bahwa jamur ini sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada kalau saya katakan lebih berbahaya daripada trotol seperti ini. Banyak orang yang kurang teliti dalam pengawasan masalah jamur itu. Karena apa? Biasanya lebih fokus ke layu fusarium, lupa akan jamur yang lain. Biasanya kalau jamur fusarium nyerang dari dalam karena dia adalah jamur tulalar tanah dari bawah, ternyata di atas diiringi juga adanya jamur Colectotrichum atau penyakit otomatis itu tadi. Biasanya kita fokus di fusariumnya, lupa di atas. Nah, makanya ini bisa pulih. Kenapa? Kita mengandalkan dari serangan bawah maupun dari serangan atas. Kita pakai serangan udara dan juga pakai serangan darat, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apa saja yang kita akan masukkan, nah nanti akan kita bahas di penyepraian ini ya, khusus ini nanti akan saya katakan, dan nanti lebih lanjutnya kita akan membahas di pemaparan yang lebih lanjut di setelah ini ya. Nah, apa aja obatnya yang akan kita masukkan? Kalau kakak Mbak Yu teliti dan bisa membaca melihat, mengamati dari beberapa video saya, itu akan terlihat apa aja yang saya masukkan untuk mengatasi penyakit seperti ini. Adanya serangan Colectotrichum kolaborasi dengan fusarium itu sangat bahaya. Itu bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, nanti akan saya sistematik cara-caranya seperti apa, kombinasi fungisidanya. Nah, khusus untuk saat ini kita akan mengaplikasikan salah satu jenis fungisida yang kita masukkan. Yang pertama adalah ini bisa diganti dengan jet ataupun kalsium dari gamping ya, gamping yang diencerkan.
injet itu diencerkan dengan air, itu bisa sebagai pengganti dari ini. Ini adalah kalsium hidroksida namanya, kalsium hidroksida, mereknya Top Balancer, Top pH Balancer, penyeimbang pH. Nah, ini untuk mengangkat pH. Nah, itu bisa diganti dengan kalsium dari gamping, air gamping ataupun injet gitu ya. Itu kalau bahasa kimianya itu kan kalsium hidroksida. Nah, terus kemudian ini kita masukkan sekitar 100 mili, ini sudah saya masukkan. Terus kemudian kombinasinya adalah ini tembaga hidroksida, kebetulan ini Chokjit. Kemarin saya punya yang Kojide, cuma tak saya cari-cari tadi kok enggak ketemu. Ini ada Chokjit, tinggal sedikit, mungkin cukup untuk penysprayan ini pagi ini. Ini dengan bahan ini tembaga hidroksida 77%. Ini sangat berguna untuk perlindungan di tanaman bawang merah untuk segala jenis jamur, baik di tanaman padi, cabai, bawang merah dan lain sebagainya. Ini spektrumnya luas, fungsi ada kontak berbahan tembaga, yang mana ini sangat efektif untuk penanganan di segala jenis tanaman. Karena ini bahan aktif ini termasuk basa ya, makanya saya campur dengan ini untuk memperkuat dia. Ini kan basa sama basa. Tapi nanti kalau kita campur dengan fungsida yang lain, yang umumnya itu jangan pakai ini, karena biasanya fungsida itu asam. Jadi kita kombinasikan sesuai dengan larutan dari fungsida tersebut. Terus untuk memperkuat ini tadi, kita pakai yang namanya hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini saya kasih sekitar 1 mili per 1 liter air, ataupun 15 mili ataupun 16 mili untuk satu tangki 16an liter. Pokoknya ukurannya 1 mili untuk 1 liter itu ya. Nah, kombinasi 3 ini adalah salah satu cara untuk mengatasi fusarium. Ini salah satu ya, salah satu. Nanti yang salah 2, salah 3-nya ada nanti di belakang. Nah, ini campurannya. Terus dosisnya untuk kopsit ini 1 sendok saja. Mbak, nama Mbak? Oh nggih. Nggih, niki sukete kuwatan ganteng Brambangan. Nah, itu iklan ada tetangga yang lewat. Nah, 3 kombinasi ini akan kita masukkan di bawang merah kita untuk mengatasi dan perlindungan ya. Kalau saat ini perlindungan sebenarnya karena sudah pulih. Oke, kita akan melakukan pencampuran. Nah, kita sudah selesai, alhamdulillah selesai penyemprotan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fungsida rollingan kita untuk mengatasi layu fusarium. Sebelum itu kita akan membahas bahwa layu fusarium itu bisa juga disebabkan oleh adanya jamur fusarium buler ataupun penyakit buler ini. Layu fusarium itu disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum, yang mana dia berada di perakaran, yaitu ada di tanah, sehingga ada yang mengatakan namanya itu bakteri tular tanah. Dia menular melalui media tanah ataupun papan bawang merah kita. Ini jamur ini pada musim penghujan sangatlah pesat perkembangannya karena kondisi kelembapan yang tinggi serta melimpahnya air, yang mana itu menjadi lingkungan yang ideal untuk jamur berkembang biak. Nah, jamur ini nanti akan menginfeksi perakaran dan nanti akan menyebabkan pertumbuhan menjadi berlebihan, ataupun kemudian karena berlebihannya pertumbuhan itu akhirnya godongnya meluntir. Nah, pertumbuhannya tidak tidak normal ya, terlalu banter. Nah, infeksi jamur ini kemudian menyebabkan tanaman tidak normal, daunnya meluntir, terlihat seperti tunas itu modot, tidak terkendali gitu ya. Nah,
Itu seringkali lebih diperparah lagi dengan adanya pemupukan yang tidak berimbang di musim penghujan ini, seperti adanya pemupukan yang tinggi N, nah nitrogen, karena nitrogen itu berfungsi untuk pertumbuhan. Ketika pertumbuhannya tinggi, sangat rawan terjadinya serangan jenis jamur ini. Selain itu juga disebabkan Fusarium itu, buler layu Fusarium itu juga disebabkan oleh bakteri juga. Bakteri ini juga berkolaborasi ya, ataupun dia itu melakukan permufakatan jahat dengan yang namanya Fusarium dan menyebabkan ini penyakit semakin parah lagi. Terus yang berikutnya, ketika sudah terjadi serangan itu, kondisi tanaman rentan terserang menjadi lemah, daya tahannya lemah karena diserang oleh jamur Fusarium tadi sama bakteri. Akhirnya yang dari atas, karena kelembaban tinggi, biasanya banyak juga jamur yang lewat tular dari atas, penularan dari atas itu juga menyerang di daun bawang merah. Seperti yang saya omongkan di awal tadi, bahwa jamur yang namanya jamur Coledotrichum itu, ataupun juga bisa jadi Alternaria pori, itu juga akan mudah untuk menyerang tanaman ketika sudah terkena Fusarium, karena daya tahannya sudah melemah. Tanaman itu sudah lemah karena sudah digerogoti dari dalam, dari bawah. Nah, yang sering muncul itu, yang sering ketika sudah terkena Fusarium, yang sering masuk itu biasanya jamur yang jenis Coledotrichum. Ini sangat mudah ditandai, terlihat dari adanya bercak yang berwarna oranye. Kadang itu kalau kena hujan itu kemudian bolong-bolong itu ya. Ketika ada jamur itu sudah kena di daun, nanti daun akan mudah bolong, akhirnya mudah patah. Biasanya nanti tanda-tandanya seperti itu, oranye, kemudian semakin tua kemudian berwarna hitam, turun ke bawah sampai ke pangkal popor, sehingga tanaman kemudian menjadi busuk, umbinya diperparah lagi adanya Fusarium. Jadi dua penyakit ini yang sering kali menyerang di lahan-lahan yang basah ataupun banyak air. Saya sering sekali menemui itu Fusarium campur dengan Coledotrichum. Bisa Kakak Bayu lihat di video kita sebelumnya di penanaman yang kemarin sudah panen itu juga kena. Ini juga kena, tapi sudah terkendali sekarang. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi? Nah, kalau kita pakai satu jenis fungisida, tidak bakalan mungkin teratasi ini jamur, karena sangat bandel ini jamur dan cepat sekali penularannya, sangat cepat. Kalau kita tidak antisipasi dari awal, ini bisa berbahaya. Yang pertama, obat yang saya masukkan biasanya ini adalah Remasol. Ini adalah fungisida berbahan aktif triazol dan Prochloras. Ini sangat ampuh untuk mengatasi jenis serangan dari jamur layu Fusarium. Ini juga masih efektif juga untuk jamur Alternaria, bercak ungu juga masih bisa itu. Nah, dua kombinasi fungisida ini itu akan mampu menghentikan yang namanya pertumbuhan atau pemodote godong akibat Fusarium itu. Nah, tapi dia tidak terlalu kuat untuk Coledotrichumnya, untuk bercak oranye itu. Nah, sehingga untuk mengatasi itu biasanya kita masukkan kemudian kita campur, ataupun mungkin juga bisa di rolling dengan fungisida yang mampu mengatasi adanya serangan Coledotrichum. Coledotrichum itu kalau di cabai petek itu loh, Anthracnosa. Nah, sehingga kita bisa pakai obat-obat untuk Anthracnosa seperti yang saya pakai itu Bion M, itu mampu untuk mengatasi itu. Ataupun juga kemarin kita pakai Transida dengan bahan aktif metalaxyl, itu kalau pengalaman saya itu ampuh banget untuk menghentikan dari serangan jamur bercak oranye ini tadi. Sekali dua kali aplikasi itu sudah selesai, saya aplikasikan itu. Namun itu juga saya perkuat lagi dengan melakukan perollingan yang fungisida yang berikutnya ini, yaitu tembaga.
tembaga ini adalah salah satu fungisida kontak yang menurut pengalaman saya ini sangat ampuh untuk mengeringkan ataupun membunuh yang namanya jamur secara cepat dan instan. Instannya gimana? Jamur itu ketika kena tembaga itu langsung kering, yang namanya bercak oranye itu langsung kering, menghitam dan tidak menyebar lagi. Nah, itu. Selain itu, tembaga itu juga sangat efektif untuk mengatasi penyebab fusarium yang tadi bakteri. Nah, karena tembaga itu juga bakterisida. Nah, itu. Jadi fusarium itu kalau kita cuma semprot dari fungisida kadang bandel. Bisa jadi itu kombinasi dari antara jamur dengan bakteri. Yang jamurnya mungkin teratasi, tapi yang berasal dari bakteri kalau kita pakai fungisida ya tidak mampu. Makanya kita butuh bakterisida. Nah, bakterisida kita apa? Tembaga itu tadi. Kita kan tidak tahu ini kena jamur ataupun kena bakteri. Makanya kita pakai fungisida dan juga bakterisida. Fungisida yang kita ambil dari Remazol, Bion M, Trinsida, terus bakterisidanya dari apa? Tembaga hidroksida. Mungkin ada juga yang lain, mungkin seperti merek Baktosin, itu bahan aktifnya apa itu lupa saya. Itu juga bakterisida, bisa juga dimasukkan itu. Banyak pengalaman Kakang Bayu di sini yang memakai Baktosin, oksitetrasiklin kalau tidak salah bahan aktifnya. Itu adalah antibiotik, sebenarnya antibiotik untuk mengatasi bakteri. Jadi itu adalah beberapa campuran ataupun juga rollingan dari fungisida dan bakteri yang kita pakai untuk mengatasi layu fusarium atau muler, yang mana terbukti saat ini tanaman kita sudah sehat dan terbebas dari layu fusarium. Kalaupun ada yang tidak sembuh, ya biasalah, cabut, buang. Namun bekas tanahnya itu kalau bisa kita kocor dengan Remazol ataupun juga tembaga hidroksida dengan dosis tinggi. Biasanya 5 liter itu saya kasih Remazol 25 mili, ataupun juga 5 liter itu kita kasih tembaga hidroksida 1 sendok. Kental itu termasuknya, kental. Ataupun juga kalau pakai yang punya agensi hayati bisa dikocor juga dengan trichoderma, tapi saya kebetulan trichodermanya habis, jadi makanya itu aja. Nah, itu pengalaman saya dalam mengatasi layu fusarium. Mungkin Kakak Bayu yang punya masalah di layu fusarium bisa dicoba apa yang saya aplikasikan di tanaman ini. Semoga bermanfaat ilmu yang saya praktekkan ini, dan kita mendapatkan panenan yang melimpah dan barokah. Akhirul kalam, sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.